Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 1 pada tugas ayo cari aktivitas 1.5 pada halaman 14 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Masuk ke soal pertama berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Terdapat aturan yang disebut sebagai aturan angka penting. Carilah informasi mengenai apa saja yang dapat dikatakan sebagai angka penting dan yang bukan angka penting, beserta berilah contohnya. Baik Gen, berikut adalah beberapa prinsip aturan angka penting. Pertama, untuk angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, banyaknya angka penting pada 1,23 cm adalah 3 angka penting. Kemudian, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, banyaknya angka penting pada 1003 cm adalah 4 angka penting. Kemudian lanjut, angka 0 yang terletak di belakang desimal merupakan angka penting. Contoh, banyaknya angka penting pada 2,10 cm adalah 3 angka penting. Lanjut, angka 0 yang diberi garis bawah dan di depan angka yang diberi garis bawah merupakan angka penting. Sebagai contoh, banyaknya angka penting pada 2000 gram adalah 3 angka penting. Satu angka terakhir merupakan angka taksiran. Lanjut, 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 tanpa koma desimal dianggap ambigu dan tidak selalu dianggap sebagai angka penting. Contohnya, banyaknya angka penting pada 200 cm adalah satu angka penting. 0 di akhir tersebut mungkin atau mungkin tidak dianggap sebagai angka penting, tergantung pada konteks pengukuran atau keadaan tertentu. Kemudian, angka 0 yang berada di sebelah kiri tanda desimal, misalnya 0,03 atau 0,0072, cenderung dianggap tidak penting. Ini karena 00 ini hanya mengidentifikasikan skala atau tempat nilai, bukan jumlah sebenarnya. Sebagai contoh, dalam 0,03, angka 3 adalah angka penting, sedangkan 0 di depannya dianggap tidak penting. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Mengapa jumlah angka penting dari hasil pengukuran perlu diketahui? Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengetahuan tentang jumlah angka penting sangat penting dalam pengukuran. Pertama, berkaitan dengan ketelitian. Jumlah angka penting mengindikasikan tingkat ketelitian dari pengukuran. Semakin banyak angka penting yang ada, semakin tinggi tingkat ketelitian hasil pengukuran tersebut. Misalnya, jika beratnya 10,25 gram, itu lebih tepat daripada 10 gram. Kedua, berkaitan dengan konsisten dalam pelaporan. Menentukan jumlah angka penting membantu dalam memastikan bahwa hasil pengukuran dilaporkan secara konsisten, sehingga memungkinkan perbandingan yang akurat antara hasil pengukuran dari berbagai sumber. Ketiga, berkaitan dengan kesalahan pengukuran. Jumlah angka penting juga membantu dalam mengevaluasi tingkat ketidakpastian atau kesalahan yang terkait dengan hasil pengukuran. Semakin sedikit angka penting yang tersedia, semakin besar tingkat ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam hasil pengukuran. Jadi, pengetahuan tentang jumlah angka penting membantu kita memahami seberapa tepat dan pasti hasil pengukuran kita, serta memastikan komunikasi yang jelas dan konsisten dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Kita lanjut ke soal nomor 3 berikut ini, kan. Perhatikan soal yang ada ini.
Dalam pengolahan data, kalian tentu akan melibatkan operasi matematika seperti perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Cobalah untuk mencari contoh bagaimana perkalian dan pembagian angka penting, serta penjumlahan dan pengurangan angka penting dioperasikan dalam proses pengolahan data. Berikut ini adalah contoh bagaimana operasi matematika seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan angka penting dioperasikan dalam pengolahan data. Perhatikan contoh perkalian angka penting berikut ini kan. Misalkan kita memiliki dua nilai. Nilai pertama ada 2,3. Ini ada dua angka penting. Nilai kedua kita punya 15,7. Ini 3 angka penting. Nah, kita ingin mengalihkan kedua nilai ini. Maka operasi matematikanya adalah sebagai berikut. 2,3 dikali 15,7 sama dengan 36,11. Nah, hasil perkalian harus sejumlah angka penting terkecil dari data. Nah, yang terkecil dari data itu adalah 2 angka penting. Maka hasil perkaliannya dengan memperhatikan angka penting adalah sekitar 36. Kemudian, perhatikan contoh pembagian angka penting berikut ini. Misalnya, kita memiliki dua nilai. Nilai pertama yaitu 52,6. Di sini ada 3 angka penting. Nilai kedua ada 4,28. Di sini juga punya 3 angka penting. Nah, kita ingin membagi nilai 1 dengan nilai kedua dengan operasi matematika adalah sebagai berikut. 52,6 dibagi 4,28 didapat nilai 12,297. Karena nilai terkecil dari angka pentingnya ini adalah sejumlah 3, maka hasil penjumlahannya juga harus memiliki 3 angka penting. Nah, hasil pembagiannya dengan memperhatikan angka penting adalah sekitar 12,3. Angka 3 ini itu kita bulatkan saja. 297 kita bulatkan menjadi 3 karena kita ingin menulis 3 angka penting saja. Lanjut, perhatikan contoh penjumlahan angka penting berikut ini kan. Kaidahnya kurang lebih. Nah, misalnya kita masih pakai 2 nilai. Nilai pertama 32,1 itu 3 angka penting. Nilai kedua 5,49 itu 3 angka penting. Kita ingin menjumlahkan kedua nilai ini dengan operasi sebagai berikut. 32,1 ditambah 5,49 hasilnya 37,59. Nah, karena nilai 1 dan nilai 2 memiliki 3 angka penting, maka hasil penjumlahannya juga harus memiliki 3 angka penting. Jadi hasil penjumlahannya adalah sekitar 37,6. Kita bulatkan untuk dapatkan 3 angka penting. Dari awalnya ada 4 angka. Kemudian lanjut, perhatikan contoh pengurangan angka penting. Sama aja dengan penjumlahan. Kita punya 2 contoh nilai. Nilai pertama 73,8, 3 angka penting. Nilai kedua 21,47, 4 angka penting. Nah, kita ingin mengurangi nilai 2 dan nilai 1. Operasinya 73,8 dikurang 21,47 sama dengan 52,33. Dalam pengurangan, kita juga mempertahankan jumlah angka penting yang paling sedikit dari kedua nilai. Karena nilai 1 memiliki 3 angka penting, hasil pengurangannya juga bisa memiliki 3 angka penting. Jadi, hasil pengurangannya adalah sekitar 52,3. Jadi, dibulatkan ke bawah, yaitu 52,3. Menjadi 3 angka penting. Masuk ke soal nomor 4 sebagai soal terakhir di sesi tugas kali ini kan. Perhatikan soal yang ada ini. Jika nilai yang kalian dapatkan dari hasil pengolahan data sangat kecil atau sangat besar, bagaimana cara kalian menuliskannya? Bagian, ketika nilai yang didapatkan dari hasil pengolahan data sangat kecil atau sangat besar, penting untuk menuliskannya dengan menggunakan notasi ilmiah atau notasi eksponensial. Ini memungkinkan kita untuk merepresentasikan nilai dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Berikut adalah cara menuliskan nilai yang sangat kecil atau sangat besar. Perhatikan contoh pertama berikut ini kan.
Notasi ilmiah untuk nilai yang sangat kecil. Misalkan kita mempunyai nilai 0,000123. Ini kan termasuk nilai yang sangat kecil. Maka dalam notasi ilmiah, nilai tersebut dapat dituliskan sebagai 1,23 dikali 10 pangkat negatif 5. Di sini, 10 pangkat negatif 5 menunjukkan bahwa kita membagi angka 1,23 dengan 10 5 kali, yang membuat nilai menjadi sangat kecil. Yang ini sama dengan nilainya di atas tadi yang 0,000123. Untuk kaidahnya dapat kalian baca di sebelah kanan ini. Kemudian lanjut pada contoh kedua. Untuk notasi ilmiah, nilai yang sangat besar. Misalkan kita memiliki nilai 9876540000. Nilainya yang sangat besar. Dalam notasi ilmiah, nilai tersebut dapat ditulis sebagai 9,87654 dikali 10 pangkat 9. Di sini, 10 pangkat 9 menunjukkan bahwa kita mengalihkan angka 9,87654 dengan 10 9 kali, yang membuat nilai ini menjadi sangat besar dan setara dengan yang telah kita sebutkan di nilai awal tadi sebelum ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 1. Pada sesi tugas, ayo cari aktivitas 1.5 pada halaman 14 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.